Halo semuanya, balik lagi sama aku Sheila Berlian, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana robotika dasar itu menggunakan Arduino, pembacaan sensor, kontrol motor, dan kita akan mendemokan hasilnya menggunakan Tinkercad. Kemudian proses pemrograman di VS Code menggunakan bahasa C++. Oke, yang pertama nih teman-teman, kita harus mencari dulu nih Tinkercad. Kalian bisa search aja di Google, lalu klik website Tinkercad yang ini, yang resminya. Nah, nanti tampilannya akan kayak gini. Yang pertama, kalian harus login account dulu, baru deh kalian bisa mengakses fitur-fitur yang ada di Tinkercad. Nah, kali ini kita akan mendesain sirkuit di mana ada sebuah LED yang akan kita hidupkan menggunakan push button dan menggunakan microcontroller berupa Arduino. Nah, di sini kita bisa lihat rangkaiannya di mana si LED ini dialiri arus sebesar 5 volt dengan pinnya disambungkan dengan pin 4 dan si push buttonnya disambungkan ke pin 6 digital. Nah, si push buttonnya ini dialiri oleh arus sebesar 5 volt, dialiri tegangan sebesar 5 volt. Nah, di sini terdapat kode untuk menjalankan simulasinya. Nah, secara teknis untuk menghidupkan LED ini, ketika kita mengklik tombol push button di sini, maka si LED akan nyala lampunya. Nah, langsung aja kita simulasikan ya teman-teman. Nah, di sini kita simulasi, kita klik push buttonnya, maka LED-nya akan hidup. Nah, kondisi di sini itu akan dibuat sebagai pemrograman alur untuk menghidupkan rangkaian si LED tersebut. Nah, nanti kita akan belajar tentang proses pemrogramannya. Di sini ada juga dijelaskan oleh saya sebelumnya pin 4 sebagai output LED dan pin 6 sebagai inputnya push button atau biasa disebut dengan switch. Nah, di mana tombol push button ini ditekan dengan pin 6 ini, maka si LED akan hidup. Lalu ketika si push button dilepas, maka si LED akan mati. Nah, begitu teman-teman. Oke, kita juga belajar menggunakan Blockly, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketik aja searching Blockly, lalu klik di website Blockly Developers yang ini. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, Blockly ini apa sih? Nah, ini tuh adalah editor pemrograman visual dari Google menggunakan blok tarik atau lepas yang bisa dipergunakan untuk mendukung pemrograman atau mencoba coding. Nah, ini sebenarnya tuh sama teman-teman kayak di Scratch, sama-sama pakai blok kode, yang dimana itu blok kodenya adalah library-nya. Nah, di sini ada beberapa warna yang mewakili makna dari setiap blok kodenya. Untuk warna lilac di sini sebagai logika, warna hijau ini sebagai looping atau perulangan. Nah, di sini kita juga bisa diganti loop while atau loop until. Kemudian yang warna biru ini sebagai math atau perhitungan. Kemudian warna oranye sebagai fungsi print untuk memprint teks.
atau biasa kita sebut sebagai string. Kemudian untuk hijau Tosca digunakan untuk list, warna pink untuk variabel, dan warna coklat muda untuk function. Nah, setelah ini kita akan mendownload yang namanya VS Code, teman-teman. Di sini kita akan belajar proses pemrograman itu seperti apa. Nah, teman-teman harus bisa harus searching VS Code di sini, lalu langsung masuk aja websitenya. Nah, nanti tampilan VS Code akan seperti ini, teman-teman. Nah, setelah VS Code-nya dibuka, lalu kita pergi ke extension. Nah, kita akan mendownload dulu compiler. Nah, di sini ada extension Code Runner, CRC++ Theme, CRC++ Extension Pack, dan SRC++ Compileran. Nah, di sini kita download dulu yang paling pertama, yaitu C++ Extension Pack. Lalu kita download juga yang C++ Theme. Nah, di sini kita harus menginstal C++ ini dulu, teman-teman. Setelah kalian install, kita harus pergi ke gcc admin gw. Untuk compilernya kita klik aja. Nah, maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Lalu langsung aja di scroll dan klik direct link to the installer. Nah, setelah terdownload, setelah teman-teman sudah install, kalian akan ke stage selanjutnya, yaitu merankan MCYS2 tersebut. Lalu kalian bakalan pergi ke terminalnya dan menyalin ini, kemudian dia akan menghasilkan beberapa clue untuk compilernya nanti. Nah, teman-teman bisa klik ya untuk enter, dan kalian pergi ke setting untuk environment variable. Kalian bisa klik window R, lalu klik OK, kemudian environment variable, dan klik path, lalu edit, kemudian klik yang ini yang sudah saya masukkan, sudah di download tadi, sudah tersimpan juga di dokumen. Lalu kita klik OK. Nah, langsung kita OK-kan lagi, kita klik OK lagi, dan selanjutnya kita pergi ke CND. Nah, nanti tandaannya seperti ini, lalu bisa diketik untuk sebentar, apa tadi? Nah, ini dia, teman-teman. Ada GCC version, G++ version, atau GDB version. Nah, kalau munculnya seperti ini berarti udah terinstall ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke Visual Studio Code atau VS Code untuk menjalankan program sederhana. Nah, di sini saya sudah menuliskan program sederhana yang dimana kita memakai, ada di sini yang bernama username std, yang mana itu untuk menuliskan kalimat panjang. Kalau string kan cuma untuk satu kalimat ya. Nah, kalau username space std ini untuk mendeklarasikan kalimat panjang. Nah, di sini ada mainnya itu hello world. Kemudian langsung aja kita run atau kita compile. Nah, dia bakalan langsung terprint seperti ini, teman-teman. Lalu coba saya akan menambahkan int atau integer.
kita share ke model apa ini, X titik koma lalu si outnya berupa angka yang kamu buat. Oke, angka yang kamu ketik. Oke, kita jangan lupa tambahin tanda petik 2. Terus juga jangan lupa untuk terakhirnya itu ada inline, dan jangan lupa untuk titik komanya teman-teman. Nah, kemudian si in-nya itu berupa angka yang kita masukkan atau angka berapa yang akan kita inputkan. Nah, di sini kita coba aja X titik koma, kemudian si outnya dia akan mendeklarasikan angka yang kamu ketik. Yang ini di bawah, sorry teman-teman. Nah, yang di sini yang benar input angka, kemudian baru dia yang di bawah kita masukkan tanda petik angka yang kamu input sebesar, langsung di titik 2 aja teman-teman. Dan inline. Enggak. X yang di atas tadi. Baru deh di sini kita tulis inline-nya. Kemudian pakai titik komanya jangan lupa. Sekarang coba kita compile atau running dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini dari si outnya akan outputnya berupa hello world lalu input. Maaf teman-teman, di sini ada salah ketik ya, input. Oke, kita lanjut untuk running lagi. Baru deh dia akan mengklik hello world lalu input angka, langsung saja kita masukkan contohnya 3, maka dia akan mendeklarasikan kembali atau menghasilkan kalimat yang bisa disebut dari ini bagian std ya teman-teman. Nah, angkanya di sini sebesar 3 seperti angka yang kita inputkan tadi. Nah, mungkin kayak gitu aja teman-teman. Untuk di hello world menggunakan bahasa C++, yaitu pemrograman sederhana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ke teman-teman semua bagaimana sih proses dari pemrograman yang bisa dibilang sangat simpel ya teman-teman, atau dengan cara untuk memprogram. Yang pertama ada analisis masalah. Nah, langkah pertama itu kita harus memahami masalah apa yang ingin kita pecahkan untuk langkah selanjutnya. Nah, setelah kita tahu masalah apa, nah kita akan merancang tata cara atau langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, biasanya ini diselesaikan dengan flowchart atau diagram alir. Nah, di sini mirip kayak kode-kode yang dimana bentuk kode-kodenya itu memiliki makna masing-masing teman-teman. Nah, selanjutnya ada pemilihan bahasa pemrograman. Lalu ada penulisan kode, kemudian ada kompilasi dan debugging. Nah, di kompilasi debugging ini kita memperbaiki error atau bug di dalam program tersebut. Bisa jadi error sintaks atau penulisan yang salah atau logika yang tidak sesuai dengan harapan.
kemudian ada testing atau pengujian. Jadi setelah didebug, program tersebut akan dijalankan dengan berbagai kasus uji untuk memastikan semua dari kode-kode pemrograman tersebut itu berjalan sesuai rencana. Nah, itu bisa berupa input yang normal atau input yang salah untuk melihat bagaimana program bereaksi. Nah, ada juga ini langkah efisien saat memprogram atau saat memecahkan masalah. Yang pertama ada pahami masalah, kemudian rancang algoritma atau flowchart, pecah masalah menjadi bagian kecil, coding bagian penting terlebih dahulu, kita tes atau uji setiap bagian codingannya, gunakan library, kita perbaiki kode, dan kita dokumentasi singkat dan jelas. Nah, materi penting yang akan kita bahas di bahasa pemrograman C++ ini teman-teman, ada variabel dan tipe data. Ini tuh adalah nama lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan nilai. Sedangkan tipe data misalnya ada integer, float, karakter, dan boolean, itu menentukan jenis data yang dapat disimpan variabel tersebut dan jumlah memori yang dibutuhkan. Kemudian ada juga input output. Nah, di sini kita menggunakan stream seperti std yang tadi kita jelaskan di VS Code. Nah, di sini kita kan menggunakan std. Nah, std itu kalimat panjang, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau string kan dia kayak cuman berupa satu kata doang nih. Nah, kalau std dia bisa panjang, teman-teman. Nah, untuk input output di C++ sendiri dikenal dengan cin untuk mengambil input dan stdcout untuk menampilkan output atau berubah teks yang ditampilkan oleh layar atau konsol. Kemudian di sini juga kok ada struktur kontrol, kondisional, dan perulangan. Nah, kondisional itu berupa if else atau switch. Nah, ini memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi. Ada juga berulangan looping seperti for, while, atau do while yang memungkinkan program untuk menjalankan blok kode secara berulang kali. Kemudian ada fungsi atau function. Nah, blok kode ini dapat digunakan kembali atau sekumpulan pernyataan yang dikelompokkan dan dinamai untuk melakukan tugas tertentu. Nah, kemudian juga ada pointer dan ada variabel yang meminta alamat memori, variabel khusus yang menyimpan alamat memori dari variabel lain. Pointer ini juga sangat kuat untuk manipulasi memori secara langsung dan merupakan dasar untuk banyak struktur data di kompleks di C++. Kemudian ada juga OOP di C++, yaitu membuat struktur program yang rapi. Emang OOP itu apa sih? Nah, jadi OOP itu adalah Object Oriented Programming, atau kita sebut OOP aja, adalah cara mengatur kode. Nah, tujuannya adalah untuk membuat program lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan bagian-bagian kodenya bisa digunakan kembali. Nah, contohnya ada seperti ini, teman-teman. OOP ini bagiannya yang gini ya, teman-teman. Bisa kita lihat juga penjelasannya bahwa inti dari OOP adalah terlihat pada cara kita mengelompokkan data atau atribut dan fungsi yang memprosesnya atau metode ke dalam satu kesatuan bernama kelas, dan kemudian menggunakan kelas tersebut untuk membuat objek yang spesifik dan independen. Kemudian ada juga memori manajemen. Nah, ini adalah proses untuk mengalokasikan dan mendealokasikan memori komputer saat program berjalan. Nah, proses ini penting karena kita memiliki kontrol eksplisit terhadap memori yang biasanya terbagi menjadi dua area utama, yaitu stack atau memori otomatis atau heap atau memori dinamis. Nah, di sini ada juga STL, teman-teman, yaitu standar template library. Nah, di sini adalah kumpulan template class dan template function yang sangat kuat dan umum digunakan di C++. Nah, si STL ini menyediakan struktur data dan algoritma siap pakai yang sangat mempercepat pengembangan dan membuat kode
kita lebih efisien dan dapat diandalkan untuk dipakai. Kemudian ada juga STL, beroperasi berdasarkan prinsip generik atau umum yang melalui penggunaan template. Nah, berarti kode yang sama dapat bekerja dengan tipe data apapun, misalnya menyimpan integer, string, atau bahkan objek buatan kita sendiri. Nah, kemudian ada template untuk C++. Nah, template ini adalah fitur kunci di C++ yang memungkinkan kita untuk menulis kode sekali, dan kode itu dapat berfungsi dengan berbagai tipe data tanpa perlu menulis ulang seluruh fungsi atau class. Nah, ini adalah dasar dari STL atau Standard Template Library. Nah, jadi konsep inti dari STL itu apa sih? Nah, secara sederhana nih teman-teman, template adalah penampung untuk tipe data atau nilai. Nah, jadi kita mendefinisikan logika atau struktur kode menggunakan placeholder ini, dan C++ secara otomatis menghasilkan kode nyata untuk tipe data spesifik. Kemudian ada juga C++ untuk IoT dan hardware. Nah, ini sering digunakan dalam pengembangan perangkat IoT dan hardware karena dua alasan utama, yaitu ada kecepatan tinggi dan kemampuan kontrol penuh terhadap perangkat keras. Nah, itu kelebihan dari C++ untuk program IoT atau hardware lainnya. Nah, walaupun dia ini banyak yang bilang bahasa terendah untuk pemrograman menggunakan IoT dan hardware, tapi sebenarnya dia memiliki kelebihan kecepatan yang tinggi dan kemampuan kontrol yang penuh. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman dalam video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.